Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Azela Laki Amyutul Jannah. Asal sekolah saya dari SMA Negeri 1 Anjungan. Saya dari kelas 10B. Kali ini, saya akan membacakan cerita hikayat yang berjudul Hang Tuah. Hang Tuah adalah seorang pemuda miskin. Ayahnya bernama Hang Mahmud dan ibunya Dang Merduati. Mereka tinggal di sebuah gubuk di kampung Sungai Duyong. Ayahnya dulu pernah menjadi sebuah hulu balang istana yang handal, sedangkan ibunya merupakan keturunan dayang istana. Banyak penduduk di Sungai Duyong mendengar kabar bahwa Raja Bintan adalah raja yang baik dan sopan kepada semua rakyatnya. Waktu Hang Mahmud mendengar kabar itu, Hang Mahmud berkata kepada istrinya untuk pergi ke Bintan agar mendapatkan pekerjaan untuk hidup yang lebih baik di tanah Bintan yang makmur. Lalu pada malam harinya, Hang Mahmud bermimpi bulan turun dari langit. Cahayanya penuh di atas kepala Hang Tuah. Hang Mahmud seketika terbangun dan mengangkat anaknya serta menciumnya. Seluruh tubuh Hang Tuah berbau seperti wangi-wangian. Di siang harinya, Hang Mahmud pun menceritakan mimpinya kepada istri dan anaknya. Setelah mendengar kata suaminya itu, Dang Merduati lalu memandikan dan melulurkan anaknya. Kemudian memberikan anaknya itu kain baju dan ikat kepala serba putih. Lalu Dang Merduati memberikan Hang Tuah nasi kunyit dan telur ayam. Ibunya juga memanggil para pemuka agama untuk mendoakan Hang Tuah. Keesokan harinya, seperti biasa, Hang Tuah membelah kayu untuk persediaan. Tiba-tiba saja pemberontak datang ke tengah pasar. Banyak orang yang mati dan luka-luka. Pemilik toko meninggalkan tokonya dan melarikan diri ke kampung. Negeri Bintan itu pun menjadi rusuh dan terjadi kekacauan di mana-mana. Semua orang melarikan diri ke kampung kecuali Hang Tuah. Lalu pemberontak itu pun menuju Hang Tuah sambil menghunuskan kerisnya. Ibu Hang Tuah berteriak dari atas toko dan menyuruh anaknya melarikan diri. Pemberontak itu datang ke hadapan Hang Tuah dan menikamnya bertubi-tubi. Dengan sigap, Hang Tuah lalu melompat dan mengelak dari tikaman orang itu. Hang Tuah lalu mengayunkan kepaknya ke kepala orang itu. Lalu terbelahlah kepala orang itu dan mati. Di pihak lain, sejak berada di Bintan, Hang Tuah muda bertemu dan bersahabat dengan Hang Jebat, Hang Kasturi, Hang Lekir, dan Hang Lekiu. Kelima pemuda itu diceritakan selalu bersama-sama. Hang Tuah dan 4 orang kawannya, Hang Jebat, Hang Kasutri, Hang Lekir, dan Hang Lekiu menuntut ilmu bersama Adiputra di Gunung Ledang. Di tempat ini, Hang Tuah telah jatuh cinta pada Melor, yaitu putri asli yang tinggal di Gunung Ledang dan menjadi pembantu Adiputra. Setelah selesai menuntut ilmu, mereka berlima kembali ke kota Malaka. Pada suatu hari, mereka berhasil menyelamatkan Dato, bendahara dari amukan seseorang yang berbahaya. Dato bendahara berterima kasih dan kagum dengan ketangkasan mereka dan mengajak mereka semua ke rumahnya. Lalu mengajak mereka untuk bertugas di istana. Kemudian Hang Tuah dan kawan-kawan sangat disayangi oleh Sultan dan akhirnya Hang Tuah mendapat gelar Laksamana. Waktu mengiringi Sultan Malaka ke Majapahit di Pulau Jawa, Hang Tuah juga berhasil membunuh seorang pendekat Jawa bernama Taming Sari. Di dalam pertarungan itu, Taming Sari seorang pendekar yang kebal dari senjata tajam. Tetapi Hang Tuah tahu rahasia kekebalan Taming Sari terletak pada kerisnya. Lalu Hang Tuah berhasil merampas keris dan membunuh Taming Sari. Keris itu pun kemudian dianugerahkan oleh Betara Majapahit kepada Hang Tuah, pemilik keris. Ini akan menjadi kebal seperti pendekar Jawa Taming Sari. Pada suatu hari, Hang Tuah ditugaskan ke Pahang untuk mendapatkan Tun Teja yang akan dijadikan permaisuri Sultan Malaka. Ketika Hang Tuah ke Pahang, Melor turun dari Gunung Ledang mencari Hang Tuah. Tapi Melor telah ditawan oleh Tun Ali atas hasutan Patik Karma Vijaya untuk dijadikan gudik Sultan. Atas muslihat Tun Ali, juga Hang Tuah yang kembali dari Pahang akhirnya dapat berjumpa Melor. Namun Sultan melihat perbuatan Hang Tuah itu, lalu terjadilah fitnah. Maka Sultan menghukum Melor dan Hang Tuah akan dihukum mati, karena dituduh berzina dengan Melor yang telah menjadi gudik Sultan. Tetapi kenyataannya hukuman mati tidak dilaksanakan oleh bendahara, tapi Hang Tuah disembunyikan di sebuah hutan di hulu Melaka. Di pihak lain,
Hang Jebat dilantik oleh Sultan menjadi Laksamana menggantikan Hang Tuah. Lalu, keris Tamingsari telah dianugerahkan kepada Hang Jebat yang dulu adalah kawan dekat Hang Tuah. Hang Jebat menyangka Hang Tuah telah meninggal karena hukuman mati yang dijatuhkan oleh Sultan. Kemudian, Hang Jebat atau Hang Kasturi melakukan pemberontakan kepada Sultan dan mengambil alih kekuasaan istana. Tidak seorang pun yang bisa melawan Hang Jebat, baik itu pendekar atau panglima yang ada di Melaka, karena Hang Jebat sudah kebal dengan bantuan keris Tamingsari. Sultan Mahmud terpaksa melarikan diri dan berlindung di rumah bendahara. Akhirnya, pada waktu itu, Baginda baru menyesal telah membunuh Hang Tuah yang tidak bersalah. Inilah saatnya bendahara memberitahu Hang Tuah masih hidup. Hang Tuah kemudian telah dipanggil pulang dan ditugaskan untuk membunuh Hang Jebat. Akhirnya Hang Tuah merampas keris Tamingsarinya dari Hang Jebat setelah 7 hari pertarungan. Lalu Hang Tuah membunuh Hang Jebat. Di dalam pertarungan panjang ini, Hang Jebat menjelaskan bahwa dulu dia membela sahabatnya Hang Tuah yang telah difitnah dan dijatuhi hukuman mati oleh Sultan. Tetapi di pihak lain, Hang Tuah telah membantu Sultan yang sebelum itu menjatuhkan hukuman tanpa bukti yang kuat. Lalu Hang Jebat mengacu pada hadis Abu Bakar Siddiq RA bahwa jika seorang muslim bersalah, maka rakyat boleh menjatuhkannya. Berdasarkan alasan tersebut, makanya Hang Tuah Jebat dulu memberontak pada Sultan dan berusaha menegakkan kebenaran. Baiklah, segitu saja yang dapat saya sampaikan dari cerita hikayat ini. Maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih.